Milan bertekad membalas dendam pahit setelah tersingkir cepat di Liga Champions musim lalu. Nerazzurri pulang lebih awal setelah dikandaskan Atletico Madrid di babak 16 besar. Di musim ini, Simone Inzaghi membawa skuad yang lebih matang dengan komposisi lengkap. Harapannya, Inter Milan bisa melibas 8 lawannya di babak league phase. Manchester City, Arsenal, dan Bayer Leverkusen diprediksi akan jadi batu sandungan terberat Nerazzurri. Bagaimanakah perjuangan Inter Milan mengatasi format baru Liga Champions musim ini? Membalas kegagalan menyakitkan di musim lalu. Inter Milan secara mengejutkan tersingkir cepat di Liga Champions musim lalu. Nerazzurri dipaksa angkat koper lebih dulu usai dikalahkan Atletico Madrid di babak adu penalti. Lautaro Martinez dihujat sebagai biang kekalahan usai gagal mencetak gol di babak tos-tosan. Kegagalan kapten Nerazzurri ini bahkan sampai membuat Rio Ferdinand tercengang. Saat Lautaro berjalan dan mencoba menendang bolanya ke atas, tapi dia gagal melakukannya, ucap Ferdinand. Simone Inzaghi langsung kecewa dengan anak asuhnya yang gagal melaju jauh di Liga Champions. Padahal Inter Milan berpeluang besar lolos karena menciptakan banyak peluang di leg kedua. Ada kekecewaan nyata bagi semua orang, namun saya mengatakan kepada anak-anak untuk tetap bangga. Tapi pertandingan malam ini kami seharusnya bisa tampil lebih baik, kata Inzaghi. Kegagalan Inter Milan ini juga mengejutkan Stefano Pioli selaku ex-pelatih AC Milan. Tersingkirnya Inter sedikit mengejutkan, tapi mereka tetap masuk daftar klub-klub teratas di Eropa, ucap Pioli. Meski gagal total di musim lalu, Nerazzurri bertekad membalasnya di musim ini. Inter Milan punya kesempatan besar untuk tampil lebih baik di Liga Champions yang memakai format baru. Perjuangan Inter Milan di sistem baru Liga Champions 2024-2025 langsung menemui jalan terjal. Skuad La Bene Amata harus bertemu deretan lawan tangguh sebelum melaju ke babak 16 besar. Manchester City, Arsenal, dan Bayer Leverkusen akan berusaha menjegal langkah Nerazzurri. Bukan hanya klub raksasa, skuad La Bene Amata juga harus bertemu banyak kuda hitam. RB Leipzig, AS Monaco, Young Boys, Crvena Zvezda, dan Sparta Praha akan menyulitkan Inter Milan. Pasukan biru hitam harus mewaspadai AS Monaco dan RB Leipzig. Kedua klub ini selalu menyulitkan lawan-lawannya selama bertarung di Liga Champions. RB Leipzig juga sedang menjadi pemuncak Bundesliga Jerman dengan koleksi 6 poin. Sementara AS Monaco berada di papan tengah Ligue 1 dengan mencatat 6 poin. Meski mendapat jadwal sulit, Simone Inzaghi mengaku sama sekali nggak gentar. Kami memiliki daftar pertandingan yang sulit. Namun seperti sebelumnya, kami siap untuk menghadapi tim-tim besar, tutur Inzaghi. Komentar serupa juga disampaikan oleh BP Marotta selaku Presiden Nerazzurri. Format baru yang dibuat UEFA nampaknya sangat menyegarkan. Adrenalinnya bakal berbeda dibanding format lama. Kami akan bertarung habis-habisan untuk meraih trofi ini dan juga Scudetto. Ujian berat melawan Manchester City. Ambisi Inter Milan melaju jauh di Liga Champions musim ini akan langsung dijegal Manchester City. Secara kekuatan, amunisi kedua tim nggak banyak berubah dibanding musim lalu. Manchester City hanya mendaratkan Savinho dan Ilkay Gundogan di musim panas ini. Simone Inzaghi sendiri lebih banyak mempermanenkan pemain pinjaman. Sebut saja nama David Fratesi yang dipermanenkan dengan nominal 29 juta euro dari Sassuolo. Nerazzurri juga menebus Marco Arnautovic seharga 8 juta euro. Meski begitu, kekuatan Nerazzurri di musim ini dianggap sudah cukup untuk balas dendam ke Manchester City. Kekalahan 1-0 di final Liga Champions 2022-2023 berambisi dibalaskan Inter Milan. Padahal Nerazzurri tampil lebih dominan di laga tersebut dengan torehan 14 tembakan. Alhasil pasukan biru hitam bertekad kuat menghabisi The Citizens di Etihad Stadium. Sayangnya ambisi besar Inter Milan ini diragukan langsung oleh Fabio Capello. Ex-pelatih timnas Inggris ini menilai kekuatan Manchester City masih sulit dikalahkan Nerazzurri. Pertama-tama aku memikirkan kekuatan mengerikan dari Manchester City. Meskipun Inter memiliki skuad yang besar, namun saya akan menaruh mereka di bawah The Citizens, ucap Capello. Berbeda dari pelatih legendaris ini, Javier Zanetti justru optimis kembali bertemu The Citizens. Kami nggak takut untuk menghadapi siapapun lawannya. Kami siap dengan Liga Champions format baru.
ucap Zanetti. Pertarungan sengit melawan Arsenal. Laga berat juga akan dilakoni Inter Milan saat berhadapan dengan Arsenal. Nerazzurri harus mewaspadai kekuatan The Gunners yang semakin mengerikan di musim ini. Pasukan London Merah sukses mendaratkan 4 pemain untuk memperkuat kedalaman skuad. Mikel Merino berhasil diboyong untuk menutupi kekurangan lini tengah Arsenal. The Gunners juga kedatangan Riccardo Calafiori yang sudah tampil gacor di Euro 2024 lalu. Kekuatan pasukan Mikel Arteta semakin lengkap usai meminjam Neto dan Raheem Sterling. Namun Inter Milan diprediksi nggak bakal mudah ditumbangkan oleh Arsenal. Secara head-to-head, kedua klub ini sama-sama meraih 1 kemenangan dari 2 pertemuan. Inter dan Arsenal terakhir kali berjumpa pada Liga Champions edisi 2003-2004. Skuad Meriam London berhasil melibas Nerazzurri dengan skor telak 1-5. Selain itu, Inter Milan juga harus mewaspadai sosok Raheem Sterling yang dinilai bisa menjadi pembeda. Pasalnya, Arsenal gagal melaju jauh di musim lalu karena kurang pemain pengalaman. Jolen Lescott sempat menyorot kekurangan bintang Liga Champions di skuad Meriam London. Mereka memiliki banyak pemain berkualitas. Selain itu, Mikel Arteta memiliki sistem yang sangat bagus. Tapi sayangnya, mereka nggak memiliki pemain bintang yang berpengalaman di Liga Champions, ucap Lescott. Ancaman berbahaya Bayer Leverkusen. Inter Milan juga harus mewaspadai Bayer Leverkusen yang bisa menjadi batu sandungan. Simone Inzaghi bakal menghadapi strategi brilian yang dimiliki Xabi Alonso. Keduanya dianggap punya taktik yang mirip karena hobi memakai skema 3 back. Inzaghi biasanya mengandalkan Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, dan Francesco Acerbi. Sementara Xabi akan mengandalkan Piero Hincapié, Jonathan Tah, dan Edmond Tapsoba. Kedua pelatih ini juga diprediksi akan mengandalkan ketajaman bek sayap masing-masing. Inzaghi punya Federico Di Marco yang berhasil 6 gol serta 8 assist di musim lalu. Sementara Xabi akan mengandalkan duo Jeremy Frimpong dan Alejandro Grimaldo. Namun strategi gacor milik Xabi nampaknya mulai bisa dibongkar lawan-lawannya. Buktinya Leverkusen sudah menelan 1 kekalahan di Bundesliga musim ini saat melawan RB Leipzig. Padahal Die Werkself sudah menguasai 63% penguasaan bola hingga unggul 2 gol lebih dulu. Hasil ini memutus rekor nggak terkalahkan Leverkusen selama 35 pertandingan. Die Werkself juga terlempar ke posisi 9 klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Performa ini berbanding terbalik di awal musim lalu yang sukses menyapu bersih 2 laga. Simone Inzaghi sangat yakin Inter Milan bisa mengatasi lawan berat di babak league phase. Pelatih Italia ini bertekad terus membawa Nerazzurri melangkah lebih maju. Liga Champions selalu menjadi kompetisi bergengsi, di mana kami ingin menjadi protagonis lagi. Kami punya pertandingan melawan tim kompetitif. Saya yakin memberikan segalanya untuk maju. Dengan format baru Liga Champions, akankah Inter Milan bisa menjadi klub pertama yang meraih gelar juara?